Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa salli wa sallim ala rasulihin nabiyil amin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tasliman katsiran ila yaumiddin. Tsumma ma ba'd. Saudara-saudara sekalian, hafizakumullah. Ada beberapa hal yang ingin saya singgung dalam kesempatan wakfah kali ini, yaitu terkait dengan sebuah akhlak dan perilaku yang sangat dianjurkan dalam agama Islam, yaitu sebuah perkara yang disebut oleh para ulama al-yaqin. Apa al-yaqin? Adalah ketenangan seseorang semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam segala hal, atau dalam hal apapun ia lebih tenang dan mempunyai keyakinan atau kepercayaan yang lebih hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama menyatakan bahwa al-yaqin adalah sebuah sifat dan akhlak orang mukmin yang muncul dari kekuatan iman. Jadi kita tahu bahwa kaum muslimin, mukminin secara umum beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kadar iman ini berbeda-beda. Ada yang hanya sebatas keyakinan di dalam hati saja. Ada kemudian iman yang lebih baik dan lebih kuat sehingga berpengaruh kepada ucapan dan perilaku. Nah, ketika iman seseorang ini menjadi kuat, dilatih dengan ibadah, maka ia akan sampai ke sebuah akhlak, sebuah sifat yang disebut oleh para ulama yaqin. Dan al-yaqin ini lebih menonjol dan lebih bisa diraba atau diketahui ketika kita berhubungan atau berkaitan dengan hal-hal seperti rezeki, dunia, harta, anugerah dan semacamnya dan seterusnya. Para sahabat radhiyallahu anhu memiliki keyakinan melebihi dari generasi yang lain. Dalam banyak tarikh dan sejarah sudah diceritakan oleh para ulama bagaimana para sahabat, baik yang laki-laki dan mereka yang perempuan, punya keyakinan yang tidak masuk akal kalau kita ukur dengan perilaku kita pada zaman sekarang. Coba dalam sebuah kesempatan bagaimana Sayyidatna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa ardhaha ahsanal qidha. Ketika suatu waktu beliau mendapat hadiah dari sebagian sahabat berupa 100.000 keping emas, dihantar oleh sebagian para sahabat kepada istri Nabi Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa ardhaha ahsanal qidha. Ini terjadi setelah sepeninggalan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sudah wafat dan Siti Aisyah didapati seorang janda yang sedang dibantu oleh para sahabat. Alhasil, suatu ketika beliau berpuasa. Ketika siang didapati seorang menghantar beliau atau memberikan hadiah atau sedekah 100.000 keping emas. Coba bayangkan 100.000 keping emas, berapa harga? Kalau kita kiaskan pada harga nominal uang pada masa sekarang, mungkin bisa jadi beratus-ratus juta. Seorang perempuan Barirah, pembantu Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ardhaha ahsan itu, menceritakan kejadian ini. Tidak sampai 2 jam waktu siang beliau berpuasa, kecuali 100.000 keping emas itu sudah habis. Diperintah langsung oleh Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ardhaha ahsan itu untuk disedekahkan kepada fakir miskin dan tetangga di sekitar. Setelah habis, Barirah menanyakan atau berkata kepada Siti Aisyah, "Wahai Aisyah, jika saja kita yang sama-sama puasa hari ini menyisakan 1 keping emas persiapan untuk berbuka puasa nanti." Siti Aisyah kemudian tersenyum dan mengatakan kepada Barirah pembantunya ini, "Jika saja kamu tadi mengingatkan kepadaku, niscaya aku sisakan 1 keping emas. Tapi sudahlah, aku punya keyakinan bahwa apapun kebaikan yang kita lakukan semata-mata demi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tinggalkan keinginan kita, tapi semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan menggantinya.
Maka ketika hampir maghrib berpuasa, ada seorang yang mengetuk pintu dan kemudian mengantar makanan lengkap, semacam satu ekor kambing yang sudah masak dengan lauk pauknya, dengan jenis-jenis makanan yang lain. Siti Aisyah kemudian tersenyum lagi dan memanggil Barirah. Tadi yang protes waktu siang, kita hanya punya satu potong roti yang akan kita bikin buka puasa nanti. Tapi ternyata coba apa yang terjadi setelah hampir maghrib? Siti Aisyah dengan keyakinannya, barokah keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dihantar oleh salah satu tetangganya kambing lengkap dengan masakan yang lain. Siti Aisyah memanggil Barirah, "Ya Barirah, hadhihi khairun min khubzik." Barirah, inilah balasan Allah Subhanahu wa taala. Makanlah kambing ini lebih baik daripada rotimu atau sepotong roti yang kau miliki dari tadi. Ini barokah keyakinan saya kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan seorang yang berbuat baik dan semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ini sebuah gambaran bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah pelajaran kepada kita bahwa dunia ini sebenarnya milik satu-satunya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Kaya dan Maha Dermawan untuk menyampaikan pintu-pintu rezeki kepada makhluknya dengan cara yang Ia sukai. Nah, salah satu cara adalah sebuah akhlak yang dimiliki oleh seorang mukmin, yaqin. Al-yaqin ini adalah ketentraman atau ketenangan seorang mukmin terlebih pada urusan dunia, harta, rezeki hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dulu Nabi pernah pulang dari sebuah perjalanan, tapi sebelum sampai ke rumahnya dia bertemu dengan salah seorang sahabat. Kemudian sahabat ini dipegang tangannya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Aku akan memberikan satu faidah ilmu, satu informasi padamu dan peganglah informasi ini." Apa sabda Nabi? "Innaka ma tarakta syai'an lillah illa awadahu Allah bima huwa khairun laka fid dunya wal akhirah." Sesungguhnya kamu tidak meninggalkan sesuatu yang kau cintai di dunia ini semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, kecuali Allah akan menggantimu dengan perkara yang lebih baik untukmu di dunia dan akhirat. Coba gambaran tadi, Siti Aisyah 100.000 keping emas ditinggalkan, diberikan kepada fakir miskin dan tetangganya. Tapi apa yang terjadi? Allah menggantinya dengan yang lebih ia butuhkan, yaitu makanan yang berupa kambing lengkap dengan masakannya dan untuk berbuka puasa. Inilah sebenarnya kita mengambil pelajaran bahwa dunia ini bersifat sementara. Tidak ada sesuatu yang kekal di dunia. Yang kaya justru dunia ini yang memberhentikan kekayaannya. Yang punya jabatan dan tingkatan, justru dunia ini juga yang akan memutuskan jabatannya. Ukuran seseorang bukan masalah dunia, kekayaan, jabatan dan semacamnya. Dunia, harta dan jabatan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapapun yang dikehendakinya. Fir'aun, orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekayaan yang berlimpah. Juga Nabi Sulaiman, orang yang dicintai, nabi dan utusan, juga diberikan harta benda oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula jabatan diberikan ke Nabi Sulaiman sebagai seorang nabi dan utusan. Juga diberikan kepada Raja Namrud, Fir'aun dan semacamnya dan seterusnya. Jadi jabatan, kekayaan ini bukan ukuran seorang dekat atau jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kedekatan kita kepada Allah adalah iman. Iman yang kita miliki, keyakinan yang kita miliki, ketakwaan yang kita miliki, inilah satu-satunya hal yang tidak dimiliki kecuali orang-orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala fid dini wad dunya wal akhirah. Jadi ini adalah sebuah pelajaran, dunia ini akan berhenti. Dunia ini tidak akan kekal. Bahkan dunia ini sendiri yang memutus kekayaan orang yang kaya, kemuliaan orang yang punya jabatan, kesenangan orang yang senang, bahkan kesusahan dan musibah orang yang kena musibah, semua akan putus.
Satu-satu yang tidak akan putus. Apapun yang engkau sambungkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, entah itu berupa zikir, bacaan Al-Quran, doa, sedekah, ibadah secara umum, ketika engkau sambungkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ini yang lebih baik daripada apa yang kita dapati dari harta, benda, jabatan dan semacamnya. Maka dari itu para ulama menyatakan tidak ada kebaikan dalam harta ketika itu tidak disambungkan kepada akhirat. Tidak ada kebaikan dalam jabatan ketika itu tidak disambungkan kepada perkara-perkara akhirat. Bisa atau kita diizinkan untuk menjadi kaya, tapi kayalah dengan benar. Dianjurkan atau bahkan sangat dianjurkan untuk kita mempunyai jabatan-jabatan yang tinggi, tapi jadilah pejabat yang benar. Semua hal di dunia akan putus kecuali yang disambungkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggalkan apa yang engkau inginkan semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah nanti akan mengganti dengan yang lebih baik fid dini wad dunya wal akhirah. Ini mungkin yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat, menjadi inspirasi dalam kehidupan dan membawa keselamatan kita fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.